Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kitab Roma untuk lebih mengenal Tuhan dan juga untuk hidup lebih meyakini akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, akan keselamatan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar lagi akan bersama-sama membaca dan meneruskan renungan kami akan kitab Roma ini. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, Tuhan yang berbicara kepada kami dan Tuhan sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Ya, Selamat kita malam. akan meneruskan pembahasan kita ya. Kita minggu lalu memang kita sudah sempat juga menyinggung sedikit dari pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Tapi karena waktunya kita tidak menyelidiki dengan lebih detail. Saya rasa malam ini kita perlu kembali lagi ke pasal yang ke-8, ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Karena dua ayat ini juga sangat penting bagi kita ya. Karena Paulus di sini di dalam ayat yang ke-38 memulai dengan istilah sebab aku yakin. Saya rasa ini adalah satu kesimpulan daripada perkataan-perkataan ajaran yang Paulus berikan di dalam pasal yang ke-8 ya. Kita tahu di dalam pasal yang ke-8 Paulus menekankan tentang kedudukan kita di dalam Tuhan, tentang kasih Allah yang tidak terpisahkan. Nah, dia tidak ingin bahwa apa yang dia ajarkan itu hanya merupakan suatu pengetahuan. Dia sungguh-sungguh ingin agar supaya ini menjadi suatu kepercayaan di dalam hati kita. Nah, Paulus juga sendiri juga memberitahukan kepada kita bahwa ini bukan hanya satu pengetahuan yang dia sampaikan kepada kita, tetapi ini merupakan satu keyakinan ya. Keyakinan merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Ya, karena itu yang akan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang pengetahuan belum tentu akan mempengaruhi kehidupan kita, tetapi kalau itu sungguh-sungguh merupakan keyakinan kita, maka itu akan secara langsung mempengaruhi akan kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita hanya mengetahui kasih Allah mungkin melalui lagu, mungkin melalui khotbah, mungkin melalui ajaran atau melalui pemahaman Alkitab seperti sekarang ini. Dan apakah apa yang kita ketahui itu sungguh-sungguh merupakan conviction kita, merupakan keyakinan di dalam iman Kristiani kita, ya itu adalah sesuatu yang penting. Jadi Paulus di sini dikatakan sebab aku yakin. Jadi ini adalah sesuatu yang mencakup akan respons kita terhadap firman Tuhan, ya respons kita terhadap firman Tuhan. Lalu kemudian Paulus mengatakan dia yakin akan hal apa. Di sini menuliskan di dalam ayat yang ke-38 dan 39 tentang beberapa hal yang dia yakini tentang kasih Allah di dalam kehidupannya. Yang pertama-tama dia katakan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, itu tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Jadi pertama-tama kita melihat di sini baik maut maupun hidup, ya, baik ketakutan akan kematian di satu sisi maupun kenyamanan atau kesenangan di dalam hidup kita di lain sisi
tidak akan memisahkan kita daripada kasih Allah. Itu adalah keyakinan daripada Rasul Paulus, bukan hanya sesuatu pengetahuan. Ya, memang kadang-kadang ketakutan akan kematian bisa juga menyebabkan seseorang bertanya-tanya. Ya, pada waktu seorang dalam keadaan sakit atau menghadapi penyakit, dia mungkin kadang-kadang bertanya-tanya tentang kasih Tuhan. Ya, kadang-kadang ada orang yang mungkin kehidupan yang lancar, ya, kehidupan yang lancar bisa juga menyebabkan dia melupakan atau meninggalkan kasih Tuhan. Ya, tidak sedikit orang setelah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, mereka melupakan Tuhan sendiri. Jadi baik maut maupun hidup, kedua-duanya juga bisa dipakai oleh si jahat untuk menjauhkan kita daripada Allah, untuk menjauhkan kita daripada kasih Allah. Ya, saya membaca satu cerita, judulnya adalah When You Doubt God's Love in the Darkness of Grief. Ya, jadi kita melihat di sini dia berbicara tentang perkabungan yang dia alami karena mertuanya meninggal dunia. Lalu di dalam artikel itu dikatakan perkabungan bagaikan awan gelap yang tebal, mencekik ruangan dengan obat biusnya, melumpuhkan pikiran untuk memahami realitas yang baru. Jadi dia merasa bahwa dia begitu dikuasai oleh perkabungan karena kehilangan orang tuanya. Lalu dia katakan waktu itu pendetanya menunjukkan bahwa ada satu gambar, ada satu tulisan di atas ranjang daripada mertuanya yang dikatakan kalau Tuhan memelihara burung pipit, dia juga akan memelihara kamu. Nah, dia setelah merenungkan akan kata-kata tersebut, dia bertanya kepada Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa mertua saya yang sudah mengasihi Tuhan, ya, yang sudah percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia seperti Tuhan memelihara burung pipit, kok dibawa pergi, ya, dibiarkan meninggal dunia, tidak disembuhkan, ya. Nah, ceritanya katanya pada waktu itu pas anaknya yang berumur 7 tahun tinggal di rumah mertuanya, ya, mertua perempuan karena mertua laki-laki sudah meninggal dunia. Nah, anaknya tidak tahu kalau neneknya meninggal katanya. Ya, anaknya bangun menggoyang-goyangkan neneknya, anaknya berumur 7 tahun menggoyang-goyang neneknya, neneknya tidak jawab, lalu dia pergi main lagi, anaknya itu kembali lagi menggoyang-goyang neneknya, neneknya juga tidak ada respon, anaknya pergi main lagi, anak yang berumur 7 tahun tidak tahu kalau neneknya sudah meninggal dunia, sehingga bagi yang penulis ini dia merasakan bahwa kepergian daripada mertuanya adalah sesuatu pukulan yang luar biasa. Yang akhirnya pada waktu di dalam menyanyikan lagu tentang Tuhan memelihara burung pipit ini, dia begitu disentuh oleh kata-kata yang mencerminkan firman Tuhan, ya, yang mengatakan mengapa saya harus merasa kesah, keluh kesah, mengapa saya harus kecewa, mengapa saya harus membiarkan awan gelap menutupi hidupku, padahal Yesus Kristus bersedia memperhatikan saya seperti Dia memperhatikan burung pipit, saudara sekalian. Memang kadang-kadang waktu kita berada di dalam keadaan perkabungan, di dalam keadaan kesedihan, menghadapi maut, mungkin gampang bagi kita untuk mulai mundur daripada Tuhan. Nah, dalam saat-saat yang demikian, saudara sekalian, kita harus mengambil satu keputusan. Apakah kita menjauhkan diri daripada Tuhan, atau kita justru mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, ini adalah satu keputusan kita. Kalau kita mencoba menjauhkan diri daripada Tuhan, iblis akan bertepuk tangan. Ya, iblis akan memakai kesempatan yang demikian untuk
membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, di situ kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan memakai caranya untuk menolong kita, Tuhan memakai caranya untuk mengangkat kita, supaya kita boleh kembali menikmati akan kasih-Nya. Jadi Paulus di sini mengatakan bahwa baik maut maupun hidup tidak akan memisahkan kita daripada kasih Allah. Kemudian yang kedua dia katakan, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Ya, malaikat itu baik malaikat yang baik maupun malaikat yang jahat, yang seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yang mencoba untuk menggodai manusia, ya tidak mempunyai kekuatan untuk memisahkan kita. Ini adalah sesuatu yang harus menjadi keyakinan kita, saudara sekalian, ya. Nah, saudara, kita harus yakin benar-benar akan hal ini. Jangan sampai kita tergoyah. Kemudian dia katakan, baik hal-hal yang ada sekarang maupun hal-hal yang akan datang, ya, baik perasaan yang ada akan masalah-masalah yang sedang terjadi maupun rasa takut akan masalah-masalah yang mungkin terjadi, saudara sekalian, ya, kekhawatiran. Jadi baik kita sedang menghadapi masalah yang sedang terjadi hari ini maupun kekhawatiran kita akan sesuatu yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, hendaklah semuanya itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Ya, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kemudian di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ya, saudara sekalian, kuasa di atas kita tahu ada kuasa-kuasa gelap. Saat ini iblis sudah dikasih kebebasan untuk menggodai manusia, kuasa-kuasa di bawah, kuasa-kuasa di dalam dunia ini, saudara sekalian. Banyak hal-hal yang mungkin bisa membuat kita merasa kecewa melihat situasi-situasi yang ada di dalam dunia ini, ataupun sesuatu makhluk lain katanya, saudara sekalian. Nah, apapun yang ada di dalam dunia ini, baik di dalam dunia yang kita tinggal di sini, ataupun di dalam dunia alam roh, saudara sekalian, dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Ya. Jadi ini adalah dua ayat yang merupakan konklusi daripada Rasul Paulus yang menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah sesuatu keyakinan, bukan hanya sesuatu pengetahuan di dalam hidup kita. Saya harap sebelum kita meninggalkan pasal yang ke-8, kita sungguh-sungguh mempunyai keyakinan yang demikian. Ya, ini adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita, bukan sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran atau pengetahuan kita, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Baik, kita akan melihat di dalam pasal yang ke-9. Di dalam pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11 berbicara panjang lebar tentang orang Israel. Nah, mungkin ada orang bertanya, atau Rasul Paulus di sini nanti juga akan menolong kita melihat. Karena apa? Karena di dalam pasal yang ke-8 dengan jelas mengatakan tidak ada yang memisahkan kasih Allah. Lalu bagaimana dengan orang Israel? Ya, orang Israel yang awalnya dipilih oleh Allah, kalau kita melihat di dalam fase ayat yang ketiga sampai ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kemudian juga selanjutnya ayat yang keempat, saudara sekalian, kita di situ melihat bahwa Rasul Paulus berbicara tentang
keadaan orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Nah, umat pilihan Allah, apakah mereka sekarang terpisah daripada kasih Allah? Ya, jadi kita akan melihat di dalam pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11 bagaimana refleksi tentang tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah itu terjadi di dalam kehidupan orang Israel, ya. Nah, kalau kita boleh melihat secara garis besar bahwa sebenarnya orang Israel dari awal-awalnya sudah tidak menerima kasih Allah, ya. Mereka sebenarnya tidak menerima kasih Allah, ya. Injil memang dimulai di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Akan tetapi yang disayangkan adalah Injil telah ditolak oleh mereka. Ya, Injil telah ditolak oleh mereka. Dan kalau kita melihat juga kenyataan bahwa janji Allah kepada Abraham, ya, memang tanah atau suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu, ya. Nah, itu janji kepada keturunan secara fisik bagi anak-anak Abraham, ya. Tetapi janji yang diberikan kepada anak-anak Abraham yang bersifat rohani itu adalah surga yang mulia. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan orang Israel, sebenarnya orang Israel ya mereka menerima janji Tuhan. Tuhan memegang janjinya. Tuhan tidak menyangkal janjinya, ya. Orang Israel walaupun mereka tidak mengenal Tuhan, walaupun mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan, akan tetapi janji yang Tuhan berikan kepada mereka, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ya pertama-tama telah digenapi di dalam perjanjian lama pada waktu mereka meninggalkan tanah Mesir memasuki tanah Kanaan. Kemudian kita melihat bahwa negara Israel adalah suatu negara yang sangat unik, ya, suatu negara yang boleh dikatakan sangat amat diberkati oleh Tuhan. Baik orang Kristen maupun orang non-Kristen mengakui keunikan Israel. Ya, nah, di dalam kalangan orang Kristen kita sudah sering membaca bagaimana kita melihat Israel sebagai umat pilihan Allah yang diberkati oleh Allah, dan juga nanti di sepanjang pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11 di situ kita akan menyaksikan bagaimana berkat Tuhan dilimpahkan kepada orang Israel walaupun mereka menolak, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Paulus menekankan di dalam pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11 bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka walaupun mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi di dalam kalangan orang bukan Kristen, ya kita juga kadang-kadang membaca tulisan-tulisan, ya. Saya membaca seorang penulis yang berasal dari China, ya dia bukan orang Kristen, dia berlatar belakang komunis. Lalu dia menulis begini tentang orang Yahudi. Dia katakan, ketika kita berbicara tentang orang Yahudi, kita harus berbicara tentang negara orang Yahudi, yaitu negara Israel. Karena memang terlalu superior katanya, ya, terlalu istimewa. Israel adalah sebuah negara yang selalu menjadi sorotan dunia katanya, ya, dan selalu menjadi berita utama media utama internasional katanya. Dan dalam hal topik misalnya perang, dalam hal politik, dalam hal ekonomi, dalam hal kebudayaan, sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, dalam hal seni, pertanian, dan banyak bidang lain, Israel katanya adalah negara yang tidak dapat diabaikan katanya, ya. Jadi bagi seorang yang bukan Kristen berlatar belakang komunis, dia melihat Israel adalah suatu negara yang sangat istimewa,
saudara sekalian. Dan juga dia menulis gini, hal berikut ini adalah sesuatu yang benar katanya. Amerika menguasai kekayaan dunia katanya. Dan orang Yahudi dengan hanya 3% dari populasi Amerika Serikat menguasai lebih dari 60% kekayaan Amerika Serikat, ya. Lalu menurut peringkat dari majalah yang dia baca, dia katakan bahwa di antara orang-orang terkaya di Amerika Serikat, ya, lebih dari setengahnya, ya, 40 orang terkaya yang ditulis di sana, lebih dari setengahnya adalah orang Yahudi katanya. Dan orang Yahudi katanya mengendalikan Wall Street, menguasai Hollywood, ya, mengontrol media-media di Amerika katanya. Jadi kita melihat bahwa dikatakan walaupun orang Israel hanya terdiri dari 2% di antara seluruh dunia, ya, tetapi mereka memenangkan hadiah Nobel 22,5%. Jadi seorang yang bukan Kristen, ya, dia menyoroti, melihat akan negara Israel, suatu negara yang kecil tetapi unik. Ya, dia tidak ada jawaban bahwa negara itu dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam tulisannya dia sama sekali tidak menyinggung masalah agama, tetapi di dalam tulisannya dia menuliskan tentang keunikan-keunikan. Dan kalau kita melihat keunikan-keunikan ini, kita mengetahui bahwa janji yang Allah berikan kepada Abraham, walaupun Israel hari ini tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sebenarnya juga keluar dari mereka, nanti di dalam ayat selanjutnya akan kita lihat, tetapi Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka, ya, sehingga dunia begitu kagum dengan keadaan orang Yahudi, orang Israel, ya. Jadi kita melihat di sini Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11, dia ingin meyakinkan kita bahwa umat pilihan Allah tidak pernah ditinggalkan Allah. Walaupun dari segi keselamatan, ya, dari segi iman, orang Israel tidak menerima Tuhan Yesus, tetapi dari segi berkat Allah yang Allah janjikan, negara yang berlimpah susu dan madu, itu tetap dinikmati oleh bangsa Israel. Dan Rasul Paulus di sini juga ingin meyakinkan kepada kita bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Allah menyediakan sisa-sisa orang Israel. Ya, Allah menyediakan sisa-sisa orang Israel. Jadi orang Israel tidak akan lenyap begitu saja, tetapi satu hari yang mereka akan tetap kembali kepada Allah. Nah, itu adalah apa yang kita ingin pelajari di dalam pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11. Dan di dalam kita mempelajari, saya harap saudara-saudara boleh mempersiapkan hati untuk belajar sekaligus untuk menintrospeksi diri kita, agar supaya pengalaman-pengalaman daripada orang Israel yang baik boleh menjadi contoh bagi kita, tetapi yang tidak baik itu boleh menjadi peringatan bagi kita, supaya kita tidak mengikuti langkah-langkah mereka di dalam melakukan kesalahan di hadapan Allah, sehingga pada akhirnya secara rohani mereka kehilangan banyak sekali berkat yang sebenarnya Allah berikan kepada anak-anak Abraham, ya. Walaupun pada akhirnya kita melihat ada sisa-sisa orang Yahudi yang diselamatkan, tetapi sudah begitu banyak orang Yahudi yang tadinya adalah umat pilihan Allah,
tetapi mereka tidak mendapatkan berkat secara rohani yang Allah juga telah sediakan untuk keturunan Abraham. Nah, kita sebagai orang Kristen boleh belajar daripada pengalaman orang Yahudi supaya itu menjadi suatu peringatan bagi kita. Baik, kita akan melihat di dalam pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Nah, dalam ayat yang pertama dikatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Nah, mengapa Paulus begitu serius menekankan akan kalimat ini di dalam dia mulai menulis pasal yang ke-9? Karena dia sedang, di satu sisi dia sedang berhadapan dengan orang-orang sebangsanya, saudara sekalian. Ya, kalau seandainya dia menulis sesuatu yang tidak memperkenankan orang-orang sebangsanya, dia ya memang sudah diancam, sudah dianiaya, dia sudah menghadapi berbagai macam penderitaan, tetapi di dalam dia menulis sesuatu, dia menulis dengan hati yang penuh tanggung jawab. Ya, dia boleh mempertanggungjawabkan apa yang dia tuliskan ini baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, termasuk orang-orang Israel yang merupakan inti daripada pembahasan dia di dalam Roma pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11 ini. Jadi Paulus di sini dia menekankan tentang ketulusan hatinya. Ya, dia menulis akan hal ini dengan hati yang sangat tulus. Dia mengatakan bahwa dia mengatakan kebenaran dalam Kristus. Ya. Nah, jika seseorang benar-benar di dalam Kristus, kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran, ya, dan hidup, saudara. Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yesus Kristus tidak ada kepalsuan. Di dalam Yesus Kristus tidak ada dusta. Jadi Paulus mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Ya. Ini bukan bersumpah, saudara sekalian, ya, bukan demi Kristus dia mengatakan ini, ya, tetapi ini adalah sesuatu yang mengklaim bahwa apa yang dia katakan ini dapat dia pertanggungjawabkan di dalam Kristus. Atau ada penafsir juga mengatakan dia menekankan, dia mengatakan kebenaran dalam Kristus karena dia sudah hidup di dalam Kristus. Kristus dan dia merupakan satu kesatuan sehingga pikirannya dikontrol sedemikian rupa oleh Kristus. Apa yang dia ucapkan sebagai kebenaran juga sesuatu yang dikontrol oleh Kristus. Nah, saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita kalau mempunyai suatu penyerahan total di hadapan Allah, menyerahkan otoritas hidup kita kepada Tuhan, maka Kristus yang akan bertakhta di dalam hati kita, di dalam hidup kita, yang akan mengkontrol baik kata-kata kita maupun perbuatan kita. Ya, itu adalah sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang benar karena kita berada di dalam Kristus. Jadi Rasul Paulus di sini juga menekankan bahwa dia mengatakan kata-kata berikut ini dari ayat yang pertama, pasal yang ke-9, sampai ayat yang terakhir di dalam pasal yang ke-11 adalah kebenaran yang dia katakan di dalam Kristus. Nah, bukan saja demikian. Nah, saudara sekalian, di dalam pasal yang ayat yang pertama di situ, kalimat yang kedua dia katakan suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi dia menekankan tentang keadaan dia di dalam Kristus, keadaan dia di dalam Roh Kudus, dan suara hatinya
dia katakan turut bersaksi. Nah, kita tahu suara hati manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, ya, itu suara hati di sini kalau diterjemahkan langsung adalah hati nurani manusia. Nah, apakah hati nurani manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu dapat diandalkan, saudara sekalian? Ya, kalau konsep nilai kita, ya, sudah dirusak oleh dosa, maka suara hati kita kadang-kadang juga terpengaruh oleh konsep nilai kita, sehingga tidak dapat diandalkan, tidak dapat memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Tetapi Paulus di sini mengatakan bahwa suara hatinya yang turut bersaksi itu adalah suara hati yang berada di dalam Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang sudah menguduskan, yang sudah mengontrol, yang sudah menguasai suara hatinya, sehingga suara hati yang dikontrol oleh Roh Kudus itu dapat memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dapat diandalkan, yang dapat dipercayakan. Jadi Rasul Paulus di sini menekankan apa yang ada di dalam hatinya, karena dia menunjukkan tentang rasa peduli dia kepada orang-orang yang sebangsanya, ya. Sehingga di sini dia sangat menekankan bahwa kebenaran yang dia katakan, kesaksian yang dia sampaikan melalui suara hatinya itu adalah sesuatu yang ada di dalam Kristus, sesuatu yang ada di dalam Roh Kudus, ya. Kadang-kadang orang bisa saja menunjukkan kepeduliannya sebagai cetusan basa-basi, saudara sekalian, ya. Apakah benar-benar itu keluar dari hati, kita sulit untuk menghakiminya. Akan tetapi memang kenyataan ada orang yang kelihatannya sangat mempeduli kita, tetapi seperti yang yang kita bahas minggu lalu juga, pada waktu Paulus berada di dalam tantangan, katanya teman-teman rekan-rekannya meninggalkan dia, justru Yesus yang mendampingi dia, katanya, ya. Jadi kita melihat ada orang yang mungkin kelihatannya sangat memberikan peduli kepada kita, tetapi dalam saat-saat yang sangat kritikal itu mungkin kita tidak merasakannya, ya. Tetapi di sini Rasul Paulus dia ingin menunjukkan rasa kepeduliannya kepada bangsanya, ya, kepada bangsanya sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh, sesuatu yang sangat serius, ya, ketulusan hatinya, sehingga dia menekankan bahwa kebenaran yang dia sampaikan adalah di dalam Kristus. Dia tidak berdusta, dan kesaksian daripada suara hatinya itu adalah suara hati yang disampaikannya di dalam Roh Kudus. Jadi kita melihat Rasul Paulus di sini dia mempunyai satu panggilan yang secara khusus, ya, secara khusus. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, dia ingin mengatakan apa, saudara sekalian? Yang dia ingin katakan adalah bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saudara, ini adalah suatu pernyataan yang sungguh-sungguh luar biasa, menunjukkan rasa kepedulian Rasul Paulus kepada orang-orang sebangsanya yang diekspresikan dengan situasi perasaan yang begitu mendalam, saudara sekalian. Dia katakan di dalam ayat yang kedua ini bahwa dia sangat berduka cita. Wah, luar biasa, saudara. Dan selalu bersedih hati. Bahkan di dalam ayat yang ketiga dikatakan dia mau terkutuk dan terpisah daripada Kristus demi saudara-saudara sebangsanya.
secara jasmani. Saudara-saudara yang kekasih, ya kadang-kadang kita juga mempunyai perasaan seperti Paulus, ya. Kita merasa sangat berduka cita, kita merasa sangat bersedih hati, tetapi saudara, kita bertanya kepada diri kita sendiri, ya. Apa yang membuat kita berduka cita dan bersedih hati, ya? Apakah itu seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Nah, pada kenyataannya, seringkali yang membuat kita berduka cita dan bersedih hati itu adalah masalah-masalah yang kita hadapi secara pribadi, atau masalah-masalah yang kita hadapi di dalam keluarga, atau masalah pekerjaan, masalah finansial kita, masalah yang mungkin disebabkan oleh tetangga, masyarakat. Boleh dikatakan pada umumnya, manusia merasa sedih, merasa berduka cita karena dia sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang mungkin merugikan dirinya sendiri, ya. Tapi kita melihat di sini pada waktu Rasul Paulus secara pribadi menghadapi masalah-masalah yang mendatangkan kerugian di dalam hidupnya, dia tidak menyatakan akan perasaan duka cita dan bersedih hati, ya, tidak. Tetapi justru pada waktu dia melihat saudara-saudaranya, kaum sebangsanya secara jasmani, ya, begitu terpisah daripada Allah, dia begitu berduka cita dan begitu bersedih hati, ya. Lalu kemudian kita juga melihat di dalam pasal yang ke-8, dia berbicara tentang hal-hal yang sangat menggembirakan, ya. Karena apa? Karena keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Karena pemilihan Allah yang begitu unik di dalam hidup kita. Jadi berita-berita yang sangat menyenangkan, yang membawa sukacita yang luar biasa telah Rasul Paulus sharingkan di dalam pasal yang ke-8. Lalu di dalam memasuki pasal yang ke-9, dia mengatakan, saya sangat berduka cita. Kelihatannya di sini terjadi sesuatu pergolakan di dalam hatinya, sesuatu pemutarbalikan perasaannya, ya, dari keadaan yang sangat senang kepada keadaan yang sangat berduka cita. Tetapi kalau kita melihat keadaan Rasul Paulus, sepertinya berduka cita dan bersuka cita itu merupakan dua sisi dari satu koin, ya. Berduka cita dan bersuka cita itu merupakan dua sisi daripada satu koin. Artinya pada waktu dia berbicara tentang keselamatan, dia begitu bersemangat, dia begitu bersuka cita. Tapi pada waktu dia melihat ada orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang masih di dalam dosa, apalagi itu adalah saudaranya, apalagi itu adalah kaum sebangsanya, maka dia akan merasa begitu berduka cita. Nah, itu seharusnya juga saya rasa menjadi pengalaman setiap orang percaya. Ya, sebagai orang percaya seharusnya kita juga mempunyai pengalaman yang demikian. Dalam hidup kita, dalam hati kita ada dua sisi ini. Yaitu pada waktu kita melihat orang diselamatkan atau kita sendiri mengalami akan berkat-berkat Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita yang luar biasa di dalam hidup kita. Tetapi pada waktu kita melihat ada orang yang masih belum diselamatkan, seharusnya ada rasa tangisan yang begitu menggerogoti hati kita.
karena ada dorongan di dalam hati kita untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Nah, kalau kita belum ada perasaan yang demikian, mungkin kita juga perlu bertanya, apakah Tuhan memberikan beban itu kepada kita untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih berada di dalam kegelapan, ya. Jadi Rasul Paulus di sini kita melihat dia pada waktu melihat saudara-saudaranya, dia merasa sangat berduka cita dan sangat bersedih hati. Kemudian kita melihat dia mempunyai rasa ingin berkorban bagi saudara-saudara sebangsanya. Kita melihat di dalam ayat yang ketiga tadi bahwa aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ini adalah sesuatu pengorbanan, kerelaan untuk membawakan kebahagiaan sejati kepada orang lain melalui pengorbanan dirinya sendiri. Saudara, ini adalah satu contoh dan teladan yang sangat indah bagi kita sebagai orang Kristen, ya. Memenangkan jiwa bukan hal yang gampang. Memenangkan jiwa bukan hal yang gampang. Rasul Paulus, dia begitu merasa terpanggil, dia begitu merasa terbeban, bahkan dia rela, katanya, ya tentunya kita tahu dia tidak akan terpisahkan daripada Kristus. Tetapi dia kalau tidak mengabarkan Injil kepada saudara-saudara sebangsanya, maka mungkin dia tidak merasakan bahwa dia sungguh-sungguh berada di dalam Kristus, ya. Ini yang Paulus rasakan, ya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh berada di dalam Kristus, maka dia tidak mungkin mempunyai beban yang demikian. Nah, karena ada beban yang demikian, dia berada di dalam Kristus, ya. Jadi ada penafsir mengatakan bahwa ini adalah suatu ekspresi Rasul Paulus di satu sisi juga mungkin sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang motivasi Rasul Paulus, ya, menjadi Rasul Tuhan di dalam pelayanannya, ya, tentang bebannya, tentang panggilannya. Karena apa? Karena kita tahu Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa dia terpanggil untuk bangsa bukan Yahudi, saudara sekalian, ya. Dia terpanggil untuk bangsa bukan Yahudi. Mungkin ada orang bertanya, apakah Rasul Paulus masih mau hidup bagi bangsa Yahudi, saudara sekalian, ya. Jadi itu mungkin pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang tentang Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus di sini menunjukkan kepada kita, walaupun panggilan utamanya, ya, panggilan utamanya adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi di dalam hatinya, ya, yang terdalam, dia masih sangat mencintai orang-orang Yahudi dan sangat mengharapkan dapat memenangkan saudara-saudaranya dan kaum sebangsanya. Saudara, ini adalah apa yang ada di dalam hati Rasul Paulus, sehingga dia berkata, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ya, hal ini juga pernah dikatakan oleh Musa, ya, pada waktu Musa berdoa bagi orang Israel, ya. Pada waktu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dia berdoa bagi orang Israel pada waktu itu, ya, karena orang Israel mulai berdosa terhadap Tuhan dan Musa memohon Tuhan mengampuni dosa orang Israel. Ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-32 di situ Musa berkata, "Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak,
hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Kita melihat Musa di sini juga berkata, ya, dia memohon Tuhan menghapuskan dosa orang Israel, mengampuni dosa mereka. Dan kalau Tuhan tidak berkenan mengampuni dosa mereka, Musa berkata, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Jadi di sini menunjukkan suatu rasa terpanggil untuk membawa kembali orang-orang sebangsanya untuk kepada Tuhan. Saudara, kita dibesarkan dan dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Kita juga rindu agar supaya kita melihat orang-orang sebangsa kita, ya, orang Indonesia. Kita juga mungkin karena kita adalah keturunan Chinese, ya, kita juga ingin berdoa bagi orang-orang yang ada di China. Begitu banyak jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. Saudara sekalian, kita melihat Tuhan memberikan kepada kita satu status yang sangat istimewa. Sekarang kita berada di Amerika. Tuhan juga mempercayakan bangsa ini kepada kita. Ya, kita ingin mendoakan mereka juga, saudara sekalian. Rasul Paulus mengekspresikan hal tersebut, menunjukkan kepada kita bahwa hidupnya sebenarnya adalah untuk bangsanya. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, Musa mengatakan demikian, juga menekankan bahwa keberadaannya sebagai pemimpin orang Israel adalah untuk bangsanya. Kalau bangsa yang dia pimpin itu tidak mendapatkan pengampunan Tuhan, maka namanya dicatat di dalam kitab Tuhan juga tidak ada artinya. Ya, jadi dia memohon Tuhan mengampuni akan bangsanya. Nah, itu baru mempunyai makna bagi dia untuk tetap menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita melihat ada satu misionari yang juga mempunyai jiwa yang demikian, ya, Hudson Taylor, saudara sekalian. Ya, dia lahir pada tahun 1832 dan meninggal pada tahun 1905. Dia adalah seorang misionari yang ke China, yang mendirikan CIM, ya, China Island Mission, ya, saudara sekalian, yang kemudian mengganti nama dengan OMF, ya, saudara sekalian. Jadi kita melihat di sini dia sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada China. Ya, dia menghabiskan 51 tahun di China, saudara sekalian. Ya, dia katakan kalau dia mempunyai 1.000 pound China, dia akan memberikannya kepada orang-orang China, ya. Dan kalau dia mempunyai 1.000 nyawa, dia juga akan memberikan kepada mereka. Lalu dia cepat-cepat mengatakan, oh, bukan, ya, bukan China, tetapi Kristus, katanya. Ya, saudara sekalian, apakah kita dapat melakukan terlalu banyak untuk dia? Apakah kita dapat mengatakan cukup untuk Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita? Nah, kita melihat Hudson Taylor, dia sungguh-sungguh mempunyai jiwa untuk China. 51 tahun dia berada di China. Ya, saya di Kalimantan Barat juga ada seorang misionari yang berpuluh-puluh tahun di Kalimantan Barat, sampai anaknya lahir dan besar di Kalimantan Barat, kemudian menikah di sana. Ya. Nah, saudara sekalian, itu mereka begitu mencintai tanah atau bangsa yang Tuhan percayakan kepada mereka, walaupun itu bukan bangsa mereka. Nah, sejarah mencatat bahwa akhirnya organisasi yang diatur, yang dipimpin oleh Hudson Taylor itu mengirim, ya,
lebih dari 800 misionari ke China, saudara sekalian, dan mereka mendirikan lebih dari 125 sekolah dan juga mendirikan lebih dari 300 office pelayanan, ya. Dan juga mereka membawa lebih dari 18.000 orang untuk percaya kepada Tuhan. Jadi dia katakan kalau dia mempunyai 1.000 nyawa, ya, dia akan memberikan kepada China, tetapi akhirnya dia mengatakan kepada Kristus, ya, hampir 1.000 saudara sekalian, ya. Dia membawa 800 misionari ke China. Nah, akhirnya kita tahu bahwa OMF ini terus diberkati Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi misionari-misionari yang diutus untuk melayani di China. Tuhan sungguh-sungguh memberkati pelayanannya, ya. Jadi kita berdoa agar supaya Tuhan juga memberikan jiwa seperti Rasul Paulus kepada kita, ya. Mempunyai jiwa yang mau mengasihi kaum sebangsa kita, mempunyai jiwa yang mau menangisi akan kaum sebangsa kita. Kita melihat jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. Hati kita seharusnya seperti Rasul Paulus yang berkata, "Aku sangat berduka cita dan sangat bersedih hati." Ya, jadi memang di satu sisi pada waktu kita merenungkan kasih Tuhan, pada waktu kita menikmati akan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita, kita memiliki damai sukacita yang luar biasa, tetapi sisi lain kita juga seharusnya merasakan betapa pedihnya pada waktu melihat orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita belum diselamatkan. Paling sedikit, saudara sekalian, kita berlutut dan mengingat nama-nama mereka, mengingat kaum sebangsa kita di dalam doa-doa kita, ya. Kita harus mempunyai beban seperti Rasul Paulus mendoakan orang-orang sebangsa kita, ya. Ingat mereka selalu di dalam doa kita. Satu hari mungkin Tuhan akan bertanya kepada kita pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, adakah kita sungguh-sungguh, ya, berdoa atau pergi untuk menyampaikan Injil kepada mereka, ya. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian kita melihat Rasul Paulus di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ya. Dia mengatakan dia begitu bersedih hati, ya. Dia begitu berduka cita. Dia rela terkutuk dan terpisah daripada Kristus demi saudara-saudaranya, kaum sebangsanya. Lalu dia memberikan jawaban mengapa dia mempunyai perasaan yang demikian. Nah, di dalam ayat yang keempat dimulai dengan istilah sebab, ya, menunjukkan kepada kita alasan-alasan mengapa Rasul Paulus begitu bersedih hati, begitu berduka cita, begitu rela berkorban demi kaum sebangsanya. Ya, sebab apa, saudara sekalian? Dikatakan sebab mereka adalah orang Israel. Ya, mereka adalah orang Israel. Israel, umat Allah, ya. Mereka telah diangkat menjadi anak, ya. Nah, dalam bagian sebelumnya Rasul Paulus mengatakan kita diangkat sebagai anak di dalam Yesus Kristus. Mereka diangkat sebagai anak, mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Kita melihat orang Israel di sini mempunyai keistimewaan, ya. Tadi di awal kita berbicara tentang bagaimana orang bukan Kristen melihat keunikan orang Israel. Mereka merasa heran, mereka merasa terkagum
melihat keunikan daripada orang Israel. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita merasa itu adalah sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Ya, sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kita tidak merasa apa yang dirasakan oleh orang-orang yang bukan Kristen itu. Apalagi kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, dikatakan mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Lalu dikatakan mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, di sini Rasul Paulus melihat bahwa orang Israel dari segi berkat yang dia terima daripada Tuhan, mereka seharusnya orang yang memberikan contoh dan teladan untuk hidup bagi Tuhan, bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi di dalam kenyataannya, Rasul Paulus melihat bahwa bangsa, kaum sebangsanya, orang Israel itu telah menolak Allah. Itulah yang membuat dia sedih. Ya, saya membaca tulisan daripada seseorang, dia mengatakan waktu dia masih kecil, dia sering bertamu di rumah tetangganya, ya, di rumah salah seorang temannya. Lalu dia katakan dia sering ke sana, tetapi di dalam rumah itu ada satu kamar di mana setiap tamu tidak boleh masuk, tidak boleh melihat ke dalam, ya. Lalu suatu hari dia katakan dia pergi ke rumah itu, kemudian dia melihat bahwa kamar yang tidak boleh orang lain masuk itu terbuka. Lalu dia menoleh ke dalam karena pintunya terbuka, sehingga walaupun dia tidak boleh masuk, dia dapat melihat apa yang ada di dalam. Saudara sekalian, apa yang dia dilihat? Dia mengatakan dia melihat ada seorang anak laki-laki yang umurnya tidak terlalu berbeda dengan dia. Tetapi anak itu cacat. Dan cacatnya dalam keadaan yang sangat buruk, saudara sekalian. Ya, cacatnya dalam keadaan yang sangat buruk. Dan dia melihat ibunya berada di samping anak tersebut. Nah, pada waktu ibu itu melihat anak yang bertamu ini dengan badan yang sehat, dengan tubuh yang sehat, dengan pengetahuan yang sehat, lalu dia melihat lagi ke anaknya, dia mengatakan ibu itu menangis, ya. Ibu itu menangis melihat anaknya yang cacat terbaring di situ. Lalu dia katakan dia mendengar ibunya berbicara kepada anaknya yang cacat itu. Dia katakan, "Anakku, aku memberi kamu makan setiap hari. Aku menolong kamu memakai pakaianmu. Aku mencintaimu. Aku berusaha menyediakan segala sesuatu yang engkau perlukan di dalam hidupmu. Namun kamu tidak pernah mengenal aku." Nah, mamanya ya walaupun begitu mengasihi anaknya karena cacat, karena tidak tahu apa-apa, anaknya tidak mengenal dia. Lalu penulisnya itu mengatakan kejadian yang demikian terjadi di dalam hati Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi orang Israel. Tuhan begitu mencintai mereka. Dikatakan di sini mengangkat mereka menjadi anak,
memberikan kepada mereka kemuliaan, ya, keunikan, negara yang berlimpah-limpah susu dan madu, memberikan perjanjian-perjanjian, menggenapi perjanjiannya, memberikan hukum Taurat, ibadah dan janji-janji, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat melukai hati Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan Tuhan. Itulah sebabnya pada waktu Rasul Paulus, dia melihat orang Israel yang berada di dalam situasi yang begitu menyedihkan ini. Di dalam ayat sebelumnya dia berkata, "Aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati." Bahkan dia katakan, "Aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani." Karena dia melihat bahwa hati Tuhan juga sangat sedih. Ya, hati Tuhan juga sangat sedih. Karena kaum sebangsanya, ya, dikatakan sudah diangkat menjadi anak, ya, menerima kemuliaan. Bukan hanya orang Kristen merasa orang Israel itu unik, ya. Semua bangsa di dunia merasa Israel itu unik, saudara sekalian. Negara yang kecil tetapi begitu mempunyai kekuatan dan kuasa, ya. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kemudian di dalam ayat yang kelima dikatakan mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, ya, bapa-bapa leluhur. Abraham mempunyai 2 anak, ya, nanti kita kalau ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat Rasul Paulus juga membahas akan hal ini, ya, bukan semua keturunan Abraham adalah anak Abraham, ya. Karena apa? Karena hanya anak-anak di dalam perjanjian yang diakui oleh Tuhan. Jadi ada anak Ismail, ada anak Ishak. Kemudian Ishak juga mempunyai 2 anak, saudara sekalian, ya. Ada Yakub dan Esau. Juga pilihan Allah pada Yakub, saudara sekalian. Lalu kita melihat di sini dikatakan bahwa orang Israel adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias, ya, yang menurunkan Mesias, tetapi mereka tidak percaya kepadanya. Nah, kalimat terakhir, ya, merupakan perdebatan di dalam penelaahan Alkitab, ya. Dikatakan ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ada banyak penafsir mengatakan bahwa Paulus tidak pernah secara langsung menyebut Yesus Kristus sebagai Allah karena dia sering menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, Rasul Paulus sering menyebut Allah Bapa sebagai Allah. Jadi di sini ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dikatakan seharusnya menunjuk kepada Allah Bapa, bukan kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka katakan ini adalah satu kalimat yang terpisah, seolah-olah itu adalah doksologi untuk mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Tapi mereka bertanya, mengapa di dalam membahas tentang orang Yahudi tiba-tiba ada kalimat yang demikian sebagai satu kalimat yang terpisah, ya. Lalu ada sebagian orang mengatakan ini adalah bagian daripada ayat tersebut. Memang Rasul Paulus jarang menyebut Yesus sebagai Allah, tetapi di sini adalah satu kekhususan karena waktu itu dia sedang mengatakan Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, ya. Sudah disebutkan tentang ketuhanan Yesus sebagai Kristus, sehingga di dalam ayat selanjutnya ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia, ya, yang datang ke dalam dunia, yang berinkarnasi di dalam dunia,
tetapi dia ada di atas segala sesuatu karena dia adalah Allah yang patut dipuji sampai selama-lamanya. Jadi ada bagian orang yang mengatakan ini adalah kelanjutan, ya, kalimat kelanjutan daripada seluruh bagian dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini, dan ingin menunjukkan tentang keberadaan Tuhan Yesus di satu sisi sebagai manusia, di lain sisi sebagai Allah. Dia berinkarnasi di dalam jalur kebangsaan orang Yahudi, tetapi di lain sisi dia adalah Allah yang patut dipuji sampai selama-lamanya, ya. Lalu kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, ya, Rasul Paulus dengan sangat cepat mengatakan akan tetapi. Mengapa dia mengatakan akan tetapi? Dia takut orang salah mengerti apakah pemilihan Allah itu gagal, ya. Karena di dalam ayat yang kelima dia berbicara tentang keberadaan yang begitu istimewa daripada orang Israel sebagai sudah diangkat menjadi anak, ya, telah menerima kemuliaan, perjanjian, hukum Taurat, ibadah, ya, janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur, tetapi sekarang mereka hilang. Apakah ada sesuatu yang dapat memisahkan mereka daripada kasih Tuhan? Nah, itu bisa muncul pertanyaan. Sehingga di dalam ayat yang ke-6, dia mulai dengan istilah akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Katanya, ya, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi walaupun orang Israel gagal, ya, walaupun orang Israel gagal, firman Allah tidak pernah gagal. Dia walaupun merasa bersedih bersedih hati dan begitu berduka cita karena kegagalan orang Israel, tetapi pada waktu dia kembali kepada Allah, dia begitu mengagungkan Allah karena firman Allah tidak pernah gagal. Ya, saya rasa mungkin karena waktu kita akan membahas ayat yang ke-6 minggu depan. Ya, saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu juga tidak pernah gagal. Walaupun kami sebagai manusia bisa gagal, seperti orang Israel, kami bisa gagal. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah gagal dan firman-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang begitu istimewa. Walaupun orang Israel menolak Engkau, tidak mengenal Engkau, dan menolak Tuhan Yesus, anak-Mu yang Engkau utus untuk menyelamatkan kami, tetapi Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka. Engkau tetap memegang janji-Mu kepada mereka. Sehingga begitu mereka diberkati menjadi satu bangsa yang sangat istimewa di dalam dunia ini. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau juga menolong kami seperti Rasul Paulus mempunyai suatu jiwa untuk memenangkan mereka yang masih berada di dalam kegelapan. Bangsa-bangsa kami, saudara-saudara kami yang perlu dimenangkan untuk Tuhan. Bapa, kami juga kembali berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang bergabung di dalam PA ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau mengenal kami melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong bagi saudara-saudara kami yang mungkin menghadapi pergumulan, mungkin menghadapi kesulitan, apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan. Tidak ada yang dapat menyulitkan Tuhan. Engkau dapat menolong mereka, Engkau dapat mengangkat mereka dari situasi-situasi mereka, Engkau dapat menguatkan mereka. Kiranya Tuhan Roh Kudus boleh terus bekerja di dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh terus berpegang teguh kepada janji Tuhan, kasih Tuhan, dan hidup bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah dalam masa-masa pandemi. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.